Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi baru SMA Negeri 1 Pamanukan? Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan sebuah materi mengenai tata tertib lalu lintas dan anti narkoba. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya ke materinya. Di jalan raya, ada aturan yang harus dipatuhi. Aturan dibuat agar pengguna jalan selamat selama berkendara. Lalu, perlengkapan apa saja yang harus digunakan saat berkendara? Apa saja yang harus dibawa saat berkendara? Di jalan raya, ada aturan yang harus dipatuhi agar pengguna jalan selamat dalam berkendara. Mengenal aturan berkendara bagi pengendara motor, yang pertama yang harus diperhatikan adalah memiliki SIM dan STNK. SIM merupakan salah satu syarat utama bagi pengemudi ketika berkendara motor. Pengemudi dapat memperoleh SIM apabila sudah lulus serangkaian tes pengemudi dan memahami rambu-rambu yang ada. Sedangkan STNK merupakan identitas resmi kendaraan. Dan yang kedua yaitu memakai helm. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk melindungi kepala dari cedera serius apabila terjadi kecelakaan. Kemudian yang ketiga, melaju tidak melebihi batas kecepatan. Kenapa? Karena dapat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Dan yang keempat, tidak menggunakan ponsel. Kenapa? Karena dapat mengganggu konsentrasi pengemudi saat berkendara. Dan yang terakhir yaitu memakai jaket dan sepatu. Selain memberikan kenyamanan pada saat berkendara, memakai jaket dan sepatu juga dapat melindungi dari benturan maupun gesekan dengan aspal jalan apabila terjadi kecelakaan. Saat berada di jalan raya, kita harus mematuhi rambu-rambu yang ada untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Di sini ada beberapa rambu-rambu lalu lintas ya, bisa dilihat dari gambarnya. Rambu lalu lintas ini merupakan bagian dari perlengkapan jalan yang berupa lambang huruf, angka, kalimat, ataupun perpaduannya. Yang fungsinya yaitu sebagai peringatan, kemudian sebagai perintah, sebagai petunjuk bagi pengguna jalan. Lalu di sini ada contoh rambu lalu lintas, salah satunya itu adalah lampu lalu lintas ya. Lampu lalu lintas ini untuk mengatur keterlibatan dari 4 ataupun 3 arah jalan supaya tidak terjadi kecelakaan. Seperti itu. Aturan dibuat untuk dipatuhi, tetapi masih saja ada orang yang melanggar aturan. Apa saja pelanggaran di jalan raya? Pelanggaran lalu lintas yang pertama bisa kita lihat menerobos jalan saat lampu lalu lintas menyala merah, kemudian menyeberang tidak pada tempatnya, lalu bermain ponsel sambil berkendara, mengantuk saat mengemudi, dan berkendara tidak sesuai dengan rambu yang ada. Tentunya ini akan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai anti narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba ini merupakan berasal dari dua gabungan kata, yaitu narkotika dan obat-obatan, atau biasa dikenal dengan sebutan natja, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat aditif. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika itu bisa berupa zat atau obat, tanaman atau bukan tanaman, sintesis maupun semi-sintesis. Jadi, intinya narkoba ini dapat menimbulkan ketergantungan pada si pemakainya. Penggolongan narkoba dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama,
golongan kedua, dan golongan ketiga. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak slide selanjutnya. Narkoba golongan pertama ini merupakan narkoba yang paling kuat, sehingga hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Tidak bisa digunakan dalam terapi atau penyembuhan. Kenapa? Karena bisa berpotensi sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Contohnya itu ada heroin, kokain, opium, ganja, dan sebagainya. Narkoba golongan 2 selain digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan juga bisa untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir karena berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya itu ada morfin, etidin, fentanil, dan metadon. Narkoba golongan 3 selain digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan juga berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi, tapi harus dalam pengawasan dokter. Kenapa? Karena berpotensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan. Salah satu contohnya itu adalah kodein. Kodein di sini bukan kodein video ya. Nah, di sini ada dampak narkoba secara umum. Yang pertama ada dehidrasi. Jika kita sudah menyalahgunakan narkoba, maka efek ke tubuhnya yaitu tubuh akan merasakan gangguan keseimbangan elektrolit, sehingga akan merasakan haus yang berlebihan. Maka dampaknya bisa mengakibatkan kejang, malah yang paling parah itu bisa mengakibatkan kerusakan pada otak. Lalu ada halusinasi. Halusinasi ini merupakan efek yang paling sering dirasakan oleh para penyalahgunaan narkoba. Malah yang lebih parah bisa menyebabkan mual dan muntah juga. Dan jangan sampai kita jadi generasi halu ya. Lalu ada menurunnya tingkat kesadaran. Memang menggunakan narkoba itu bisa merasakan rileks, tapi saking rileksnya malah nggak sadar-sadar, terus nggak bisa bangun. Nah, ini bisa mengakibatkan hilang ingatan, terus tubuh bisa merasakan kebingungan. Kemudian gangguan kualitas hidup. Saat kita sudah mengalami kecanduan dengan narkoba, maka saat bekerja kita sulit konsentrasi. Saat melakukan aktivitas lain pun jadi tidak fokus. Dan jika merasakan overdosis pada saat memakai narkoba, maka dampak yang paling parah yaitu kematian. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan yaitu tata tertib lalu lintas harus dipatuhi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, pada saat berkendara juga tidak boleh menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba. Kenapa? Karena dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, penyalahgunaan narkoba ini dapat mengakibatkan dampak buruk terhadap kesehatan. Seperti itu. Baik, setelah ini akan ada tugas individu untuk kalian. Silakan kalian kerjakan tugasnya ya. Terima kasih.